Selasa 29 Oktober kemarin, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka nih terkait impor gula. Tom ditetapkan sebagai tersangka setelah panggilan ketiga. Melansir dari sumber berita cnnindonesia.com, dalam kasus tersebut Kemendak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP kepada pihak-pihak yang tidak berwenang gitu, yang saat itu dijabat oleh Tom Lembong ya. Selain itu, Kemendak juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Impor gula ini hanya bisa diberikan ke perusahaan BUMN, bukan perusahaan swasta. Sementara Tom Lembong ini memberikan kewenangan impor ke perusahaan swasta, gitu kata penyidik dari Kejagung ya. Tom Lembong ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum ada bukti, ada fee yang mengalir kepada dirinya. Waduh, belum ada bukti, udah ditetapin gitu aja ya. Menurut pakar hukum pidana yang kami lansir dari Kompas TV, Abdul Fikar, ini menilai Kejaksaan Agung ini keliru menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendak sebagai tersangka atas kasus korupsi impor gula. Nah, katanya gini, jika alasan kejaksaan menerapkan atau menetapkan Tom Lembong itu karena kebijakannya, ya karena memberikan perizinan atau kebijakan mengenai apa dan lain sebagainya, maka menurut saya kejaksaan ini keliru. Karena apa? Karena kebijakan itu tidak bisa dikriminalkan. Gitu kata pengamat ya. Kebijakan itu tidak bisa dipidanakan gitu. Lebih lanjut katanya, kebijakan itu adalah konsekuensi dari satu jabatan. Ya kalau ini terus berlanjut seperti ini, bekas menteri, bekas dirjen, karena kebijakannya kemudian bisa dipidanakan. Orang nggak akan mau lagi jadi pejabat publik. Benar. Jadi kalau ini ya banyak-banyak menteri yang kira-kira kebijakan yang merugikan atau pemerintah yang membuat kebijakan merugikan bisa dipidanakan. Jadi kita bisa menyeret siapa aja dong. Nah ini pasti gue setuju banget. Misalnya kita jadi bisa melaporkan kebijakan ekspor pasir karena bukan BUMN yang menjalankan. Atau misal terkait kebijakan Kemendak soal barang impor yang merugikan pengusaha Indonesia. Nah bisa juga tuh dijerat. Bisa kita laporkan kan? Karena kebijakannya dinilai merugikan. Nah setuju nggak nih positive people? Kalau gitu banyak nih yang harus kita laporin. Impor gula ini rupanya ditandatangani oleh semua menteri perdagangan di era Jokowi, mulai dari Gita Wirjawan hingga yang masih menjabat sekarang, ya ini Zulkifli Hasan, dan angkanya ini terus naik ya. Lalu kenapa sih Indonesia harus impor gula? Intinya sih emang kebutuhan gula di dalam negeri ini tinggi yang nggak bisa dicukupi oleh pabrik gula di dalam negeri. Jadi perlu banget yang namanya impor. Perihal kasus tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bintang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus, Abdul Qohar menjelaskan kronologinya bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara kementerian tepatnya dilaksanakan 15 Mei 2014 telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula hingga tidak perlu melakukan impor. Itu kata Kejaksaan Agung. Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut Mendak yaitu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang kemudian gula kristal mentah atau GKM diolah menjadi gula kristal putih. Begitu kata Mendak. Yang terbaru dari Liputan 6, Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kejaksaan Agung ini menjelaskan secara detail kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kepada publik. Kejaksaan Agung hendaknya ini jelas kan kepada publik kasus dugaan tipikor tindak pidana korupsi Tom Lembong, kata Habibur Rahman kepada wartawan pada Jumat 1 November kemarin ya. Habibur Rahman ini juga menilai tanpa penjelasan rinci dari Kejagung terkait penanganan kasus korupsi tersebut, maka hal itu bisa berujung muncul tuduhan ada upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong oleh pemerintah. Dimana kita tahu bahwa pemerintahan saat ini dipegang oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya. Harusnya Kejagung ini ya menjelaskan karena agak kalau dinilai masyarakat tuh agak ganjil dan terus sempat dikulik-kulik oleh netizen bahwa jam tangan pejabat yang menyidik kemarin tuh harganya tuh di luar nurul gitu ya bagi pejabat pemerintahan.
Gimana kalau menurut Positive People? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.